Kenapa ada orang yang mudah dipercaya padahal mereka nggak lagi jualan apapun? Hi everyone, welcome to my video. Sebelum aku lanjut video ini, aku mau mulai dengan satu pertanyaan. Pernah gak sih kalian merasa ada di suatu situasi ketemu seseorang yang padahal dia lagi nggak jualan apa-apa, tapi tiba-tiba kamu merasa nyaman dengan dia, tiba-tiba kamu merasa betah, tiba-tiba kamu merasa tertarik dengan dia. Sedangkan di sisi lain, kamu datang ke suatu tempat yang sebenarnya bagus, produknya juga bagus, tapi kamu nggak betah lama-lama ada di sana. Kamu merasa nggak nyaman dan kamu merasa ingin cepat pulang. Lucu ya, padahal mungkin produknya sama, harganya juga nggak beda jauh. Tapi yang bikin kita bertahan ternyata bukan cuma dari produknya aja, tapi the way they make us feel. Dan menurutku ini yang sering dilupakan oleh banyak pembisnis. Mereka tuh terlalu sibuk mikirin strategi, iklan, followers, marketing, bahkan AI. Tapi lupa kalau semua itu sebenarnya dimulai dari satu hal kecil, yaitu communication. Karena sejujurnya bisnis itu bukan cuma soal jualan. Bisnis is about building trust. Dan trust selalu dimulai dengan cara kita berkomunikasi. Hari ini aku mau ngobrol tentang etika bisnis. Kenapa aku memilih topik ini? Karena menurut aku komunikasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Mau kita jadi mahasiswa, karyawan, entrepreneur, bahkan content creator sekalipun. Semuanya bergantung pada bagaimana cara kita berkomunikasi. Tapi lucunya semakin banyak orang yang belajar tentang digital marketing, public speaking, cara closing, semakin sedikit orang yang benar-benar belajar tentang bagaimana cara membuat orang merasa nyaman. Padahal menurutku people buy trust before they buy anything else. Dan menurutku itu berlaku bukan cuma buat pelanggan, tapi juga buat partner bisnis, investor, klien, bahkan saat interview kerja. Karena orang selalu bertanya dalam hati tentang can I trust this person? Bukan tentang seberapa pintar sih dia. But hold on. Jangan pikir kalau di sini aku akan bahas hal-hal yang berat. Justru di sini aku akan bahas berdasarkan pengalaman pribadi aku sebagai host live streaming. Ketika orang dengar kata host, biasanya mereka langsung pikir kayak, oh berarti kerjanya jualan ya? Actually, not really. Yang aku lakukan justru lebih banyak membangun percakapan. Aku menjaga suasana live supaya tetap seru, supaya tetap hidup, dan yang paling penting supaya mereka tetap merasa nyaman untuk tetap tinggal di sana. Di live stream itu, aku sering berinteraksi dengan banyak orang di dunia yang bahkan belum tentu beli produk aku, yang bahkan gak pernah aku temui sebelumnya, dan aku gak kenal siapa mereka. Ada yang cuma mampir, ada yang penasaran, ada yang cuma ingin ngobrol, bahkan ada juga calon partner atau spender yang sedang melihat bagaimana cara kami berkomunikasi. Dan disitulah aku belajar satu hal. People don't stay because you are talking, but people stay because they feel connected. Kalau aku cuma bicara terus selama 1 jam tanpa peduli penonton, mungkin mereka bisa langsung swipe ke live yang lain dalam hitungan beberapa detik. Makanya aku lebih suka mengajak mereka ngobrol. Aku lebih suka menyapa mereka satu-satu seperti, hey, where you come from? I feels like you just joined my live. If you guys in this situation, what you feel? What you wanna do? Something like that. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ternyata bisa mengubah suasana. Orang yang tadinya cuma nonton bisa mulai ikut berkomunikasi, bisa ikut berkomentar. Orang yang tadinya diam bisa ikut bercanda. Yang tadinya asing bisa mulai merasa dekat. Dan menurutku itulah bentuk komunikasi yang sebenarnya. Bukan sekadar bicara, tapi menciptakan hubungan. Aku sadar satu hal unik dalam live streaming. Sebenarnya kita hanya punya beberapa detik untuk menentukan mereka stay atau swipe ke live yang lain.
Dan keputusan itu seringkali bukan karena topiknya, tapi karena energi yang kita bawa. Kalau hostnya terlihat terburu-buru, mukanya datar, nadanya monoton, orang bisa langsung pergi. Makanya sebelum live, aku biasanya selalu mengingat satu hal. Jangan fokus buat bikin mereka kagum, tapi fokuslah buat mereka merasa nyaman. Cause trust me, ketika mereka mulai merasa nyaman, percakapan itu akan mengalir dengan sendirinya. Aku jadi sadar kalau komunikasi bisnis itu bukan tentang siapa yang paling pintar ngomong, bukan juga tentang siapa yang paling banyak bicara, bukan tentang siapa yang paling banyak menjelaskan, tapi siapa yang mampu membuat orang lain merasa nyaman. Karena ketika seseorang merasa nyaman, mereka akan lebih terbuka, mereka akan mulai bertanya, mereka akan percaya, dan dari situlah hubungan mulai terbangun. Aku pernah melihat sendiri bagaimana satu kalimat bisa mengubah suasana. Misalnya nih, ketika kalian menjelaskan sesuatu dan kemudian orang itu bertanya sesuatu yang sebenarnya udah dijelaskan sebelumnya. Sebenarnya kalian cuma punya dua pilihan. Yang pertama, mungkin akan jawab, kan tadi udah aku jelasin. Dan yang kedua, akan menjawab dengan, baik kak, aku ulangi kembali ya. Terima kasih udah bertanya. Informasinya mungkin sama, tapi dampaknya tentu aja berbeda. Yang satu bikin dia merasa bodoh, sedangkan yang satunya bikin dia merasa dihargai. Di dunia bisnis, perbedaan kecil justru mempunyai dampak yang besar karena pelanggan mungkin lupa harga yang kita tawarkan. Tapi mereka pasti ingat tentang bagaimana perasaan mereka setelah berbicara dengan kita. Nah, disinilah konsep komunikasi bisnis berperan. Secara sederhana, etika komunikasi bisnis adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesan dengan cara yang jujur, sopan, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Bukan demi terlihat baik, tapi demi membangun kepercayaan jangka panjang. Aku juga sering melihat beberapa kesalahan komunikasi yang sebenarnya sederhana, tapi sering terjadi. Misalnya nih, ketika ada seseorang yang sedang bertanya, kita sibuk menunggu giliran untuk bicara, bukan benar-benar mendengarkan. Atau saat kita ada kritik, respon pertama kita adalah membela diri, padahal mereka belum tentu sedang menyerang kita. Dan menurutku, listening also communication. Mendengarkan bukan berarti diam kok. Mendengarkan berarti kita berusaha memahami. Ada 4 prinsip yang menurut aku paling penting untuk komunikasi. Yang pertama adalah kejujuran. Kalau memang kita belum tahu jawabannya, lebih baik kita bilang, oke kak, aku bantu cek dulu ya, daripada memberikan informasi yang sebenarnya nggak valid. Yang kedua adalah rasa hormat. Semua orang ingin didengar, semua orang ingin dihormati, baik itu pelanggan baru, pelanggan lama, atau orang yang bahkan nggak beli produk kamu. Yang ketiga adalah empati. Karena kadang sebenarnya mereka nggak lagi cari jawaban, mereka kayak cuma lagi pengen dipahami aja. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kalau memang terjadi kesalahan, fokuslah untuk mencari solusi, bukan mencari siapa yang paling salah. Karena menurutku profesional bukan berarti nggak pernah salah. Profesional adalah ketika kita berani bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Dan yang menarik, komunikasi ternyata bukan cuma soal kata-kata. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa komunikasi juga bisa berupa ekspresi wajah, kontak mata, gestur tubuh, bahkan intonasi suara ikut mempengaruhi bagaimana orang menerima pesan. Misalnya nih, senang bertemu dengan Anda, tapi datar. Matanya lihat ke bawah, mukanya cemberut. Itu akan berbeda dengan seperti
Senang bertemu dengan Anda. Fun fact, orang lebih percaya bahasa tubuh kita daripada kata-kata. Makanya sebagai host, aku belajar bahwa senyum itu bukan formalitas. Eye contact bukan cuma basa-basi. Intonasi juga bukan cuma sekadar gaya bicara. Semuanya ikut membangun kepercayaan. Aku tahu sekarang kita hidup di era AI. AI bisa menjawab semua chat. AI bisa membuat email, bahkan bisa membantu presentasi. Tapi ada satu hal yang menurut aku sulit untuk digantikan, yaitu human connection. Kemampuan membaca suasana, kemampuan membuat orang lain ketawa, kemampuan membuat orang merasa didengar. Dan menurutku justru disitulah nilai seseorang manusia menjadi semakin tinggi. Semakin canggih teknologi berkembang, makin mahal kemampuan seseorang untuk membangun hubungan yang nyaman. Karena pada akhirnya, people don't remember every single word you say, but they always remember how you make them feel. Dan menurutku itulah esensi dari etika komunikasi bisnis. Bukan sekadar bicara dengan sopan, tapi menciptakan rasa nyaman, rasa percaya, dan hubungan yang membuat orang lain merasa ingin kembali berkomunikasi dengan kita. Aku sering berpikir kalau AI semakin pintar, apa komunikasi manusia masih penting? Menurutku justru malah semakin penting. Karena AI bisa buat caption, AI bisa buat proposal, AI bisa jawab semua email, tapi AI belum tentu bisa membaca suasana ruangan. AI belum tentu nih bisa tahu kapan seseorang merasa gugup. Belum tentu juga tahu kapan seseorang butuh didengar daripada diberi solusi. Dan menurutku, future belong to people who can connect with people. Bukan cuma mereka yang bisa bekerja dengan teknologi. Kalau dipikir-pikir, setiap hari kita membangun reputasi dengan cara kita berbicara. Mungkin kita lupa apa yang kita bicarakan minggu kemarin, tapi orang lain pasti ingat apa yang mereka rasakan ketika mereka setelah berkomunikasi dengan kita. Dan menurutku itulah alasan kenapa etika komunikasi bisnis bukan cuma penting di kantor, tapi juga penting di kehidupan kita sehari-hari. Karena komunikasi yang baik bukan cuma menjadi orang yang paling banyak bicara, bukan juga tentang menjadi orang yang paling pintar, tapi tentang menjadi seseorang yang bisa membuat orang lain merasa nyaman, merasa dihargai, merasa hadir, dan merasa ingin tetap kembali berkomunikasi dengan kita. Dan di dunia yang semakin dipenuhi teknologi, kemampuan membuat orang lain merasa nyaman mungkin justru akan menjadi salah satu skill yang paling berharga. Anyway, I think this is enough for this video. Thank you so much for watching, guys. Kalau menurut kalian, apa sih pengalaman komunikasi yang paling berkesan? Dan pernah gak sih kalian gagal memberi produk cuma karena dari cara mereka bicara? Share your talk di komen ya. See you in next video. Bye.